Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Yesus Kristus. Bila mana pada saat pagi ini kita bertemu kembali dalam redaksi hari ini. Mari satu hal pada saat ini kita akan mengenal hanya untuk memuji Tuhan dan kita berkata kepada hati kita hanya untuk Tuhan. Mari kita satukan hati kita dalam duduk kepala. Kita persiapkan hati kita, mata hati kita supaya Tuhan yang mengenal kita menyembah memuji Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, apapun yang berlaku Yesus. Kami sudah berada di rumah Yesus. Bersatu untuk memuji bersama nama Yesus. Maka setiap hati kami yang satu hal kami hanya untuk menyembah, memuji bersama dan mendengarkan sebuah firman Yesus. Mulai saat ini Tuhan kami meminta supaya kami pakai untuk memuji bersama nama dalam mendengarkan firman Yesus. Kiranya Tuhan kau sambutkan dari awal hingga kami terakhir ibadah Yesus. Nama-Mu tetap ditinggikan dan dipuji. Dalam nama Yesus Kristus kami memulai ibadah. Haleluya. Amin. Yesus mencintai. Yesus, ku cinta Kau, ku ingat, ku agunkan, aku kan memuji-Mu, baik dalam suka dan duka. Yesus Yesus, ku cinta Kau, ku cinta, ku agunkan, aku kan memuji-Mu, baik dalam suka dan duka. Yesus
Kalau sedang kita mengucap firman Tuhan, mari kita siapkan hati kehidupan kita, biar Tuhan yang melayani kehidupan kita. Puji bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kita akan memuji dengan pujian anugerah besar. Haleluya Yesus.
Sungguh lebih baik
sungguh yang anugerah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Kita semua berharga bagi Tuhan. Ulu yang terkulai akan ditampilkan. Ulu yang terkulai akan ditanamkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang anugerah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Selalu pulihkan dia Bapa. Haleluya. Dan Kau buat kami bersinar. Dia akan jadikan untuk kemuliaan. Dia akan jadikan untuk kemuliaan. Dia akan jadikan untuk kemuliaan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sungguh kami yang tidak layak dimakan, Kau buat kami berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hati kami semakin berharga di mata-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau serahkan segenap kehidupan kami ya Tuhan. Sebagaimana tertulis ya Bapa, ulu yang tertulis tidak akan dipatahkan, dan sumber yang mudah Engkau padamkan. Engkau selalu pulihkan kehidupan kami Bapa, semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan. Dengan sebentar lagi kami boleh bercermin, berkaca dengan firman-Mu apa yang akan disampaikan hamba-Mu. Tuhan, urapi dan pakai hamba-Mu. Haleluya, biar kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bekerja, dan firman-Mu saja disampaikan, diberitakan Bapa. Setiap hati yang membuka diri, setiap tanah hati kami serahkan yang terbaik ya Tuhan Yesus. Mari Engkau yang menyampaikan firman itu ya Tuhan, benih yang tertanam bolehlah bertumbuh, berbuah lipat karena kemuliaan ya Tuhan. Bapa, juga kami mengusirkan kuasa-kuasa gelapan yang akan mencuri benih-benih yang akan disampaikan. Kami mengusirkan bersama-sama. Darah Yesus jika tempat ini, darah Yesus berkati tempat ini, darah Yesus dalam kuasa-kuasa jahat hanya pergi dari tempat ini. Kuasa Tuhan Yesus saja bekerja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua mau duduk tenang mendengarkan firman-Mu, diberkatilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu dan saya persilakan kepada ibu yang berada di dalam.
Selamat pagi Bapak sekalian. Bagi yang gembira adalah bagi semangat yang mantap diberikan, kita boleh kasih senyum kanan kiri belakang kita kasih. Baik sekalian yang terkasih, Tuhan kita Yesus ucapkan selamat kita beribadah di hari Minggu di tempat ini, satu anugerah yang besar kalau kita boleh mengadakan satu ibadah di hari Minggu. Dan saya ingin percaya kita semuanya adalah anak-anak Tuhan, dan kita hari itu sebagai anak Tuhan kita dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menjangkau jiwa. Karena satu hal yang luar biasa bagi pengikut Kristus adalah di mana seseorang itu boleh memulihkan, bahkan mengembalakan, bahkan mengingatkan orang. Itulah yang sangat-sangat dirindukan oleh Tuhan Yesus di akhir zaman ini. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, lama tidak berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, kurang lebih hampir 1 tahun rasanya tidak di sini. Kita mengadakan proyek yang besar, proyek pekerjaan Tuhan yang besar. Sebelum saya melakukan perayaan Natal di Mission Kota Blitar, saya pernah berdoa di sini, dan kita mengalami suatu pergumulan kehidupan pada waktu itu karena ada satu acara rangkaian Natal dan seminar, dan kemudian ternyata ketika kita lagi susun begitu banyak acara, ternyata dananya begitu banyak. Kurang lebih ya 100 juta lebih, dan itu bagi kami sangat menggerakkan dan sangat kita di dalam pergumulan yang hebat, tetapi suatu anugerah yang besar Tuhan sediakan begitu luar biasa dan besar. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan kita Yesus, kita dijumpakan oleh seorang yang sangat kaya. Dia memiliki mobil yang kurang lebih 16 mobil. Saya di depan di dalam rumah ada Lamborghini, ada Ferrari, ada Mercy, ada Orbison, semua mobil-mobil yang kelas-kelas mewah, kelas-kelasnya orang-orang hebat, orang kaya, itu ada di Surabaya. Satu rumah isinya 16 mobil. Bapak Ibu sekalian terkasih di dalam Tuhan kita Yesus, tetapi ada satu yang aneh yang saya memikirkannya, dan orang ini tidak percaya dengan yang namanya mujizat. Mobilnya begitu mewah, begitu banyak sekali. Kalau saya lihat satu foto di mobilnya itu rasanya masih bungkusan semua. Dari sini sampai sana itu mobil mewah semua. Saya berpikir orang itu sampai begitu kaya seperti ini. Dan tadi saya katakan dia tidak suka yang namanya dan tidak percaya yang namanya mujizat. Sekali lagi, tidak percaya yang namanya mujizat. Anda benar. Dan pertanyaan adalah, mengapa sampai dia, saya tidak mengatakan
itu berkat, tapi saya berkata, kenapa sampai dia itu begitu kaya? Dan waktu saya berjumpa dengan dia, dan ketika mengadakan satu acara di kota Blitar, dan puji Tuhan, acara itu sukses, dan kurang lebih 900-an orang boleh datang ke acara Natal di tahun lalu di Gedung Aryo. Dan saya berjumpa dengan Bapak Gembala juga waktu sebenarnya. Dan saya adalah pembicara di acara kakek. Dan waktu itu saya merasakan Tuhan begitu luar biasa. Tetapi ada satu, harus ada Judas karena Natal. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan kita Yesus, seringkali ketika kita boleh melihat di mana ada gula pasti ada susu. Di mana ada gula pasti ada. Bagaimana perasaan seorang ketika melihat orang yang kaya begitu hebat? Dalam ini, dalam bisa pada pensi, semua yang ada di rumahnya dia serba mobil mewah. Saya belum pernah ngaji berdosa, cuma pegang doang. Bapak sekali terkasih dalam Tuhan kita Yesus. Dan suatu pertanyaan dalam hidup saya, Tuhan, ini apakah betul bahasa Firman-Nya? Atau dan saya percaya bahwa Yesus adalah sumber segala berkat. Dan satu pertanyaan dalam hidup saya adalah, saya menyelidiki suatu firman Tuhan. Ketika Yesus datang ke dunia ini, bukan menjanjikan satu kekayaan. Dia tidak menjanjikan satu kekayaan. Tetapi Yesus berkata pada muridnya, aku datang untuk memberikan satu hidup yang berkelimpahan. Katakan, Yesus datang bukan untuk memberi suatu kekayaan, tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Saya ulangi, Yesus datang bukan untuk sembah aku supaya aku mendapatkan kekayaan, tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup bagi seseorang dan berkelimpahan. Yang pertama, Yesus memberikan hidup. Segalanya hidup. Yang kedua, berkelimpahan. Saya bertanya kepada kita semuanya sekalian, kapan kita berkelimpahan? Berkelimpahan bukan pada waktu kita memiliki segalanya itu berlimpah. Tetapi berkelimpahan adalah ketika seseorang menikmati berkat yang kita miliki, kemudian itu berlimpah, artinya meluber. Dan artinya adalah bisa dirasakan kanan kiri, depan belakang. Alkitab ada bunyinya demikian. Kalau engkau menyembahku, akan kuberikan segala yang di dunia ini kepada. Siapa yang berkata demikian? Siapa yang berkata demikian? Halo? Yang kecil Bapak Ibu? Iblis. Hanya iblis yang berkata, kalau engkau sujud menyembah aku akan berikan segalanya yang ada di bumi. Apa yang ada di bumi?
emas, perak, permata, dan kemuliaan yang ada ini. Hanya ini bisa berkata. Tetapi Yesus tidak berkata demikian. Yesus berkata, aku datang untuk memberikan kau hidup. Ingat ini. Terus yang kedua adalah berkelimpahan. Hidup saudara itu berkelimpahan. Kadang-kadang kita manusia kadang-kadang begini bagus sekali. Enggak sulit, enggak jadi umum. Betul. Orang Jawa bilang aji rokok soko busok. Nek pakaiannya nggak keren, nggak mudah untuk dihargai. Betul. Saya pernah pengikiran waktu di Kediri. Saya orang Nganjuk. Lalu kemudian saya pulang dari Ilaman sampai ke desa saya itu jaraknya 7 km Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian waktu itu saya salah kostum. Kostum saya itu kaos putih, pakai celana hitam. Tiba-tiba saya istilahnya orang ada toa auto, stop mobil sepeda motor. Enggak ada yang nyamperin, enggak ada tuh. Salah kostum Bapak Ibu sekalian. Itu udah ada di hadapan. Dan terus kemudian berjalan, dan saya ingat nanti saya pulang saya ganti kostum, saya pakai kostum jas yang kenopnya di tengah ini, kemudian saya bawa kita tengah malam jam 12 malam saya stop mobilnya Mercy. Oh Bapak mau kemana? Saya mau pulang. Bapak, iya kalau ayo silakan. Bapak Ibu sekalian, inilah kekuatan kostum. Orang akan tunduk ketika seseorang itu memiliki busok. Tapi beda sama Yesus, beda. Yang dia kagumi dan beda. Saya 7 kilometer saya jalan kaki. Bulan lalu saya bawa terus ini sama tim ke rumah saya. Saya berusaha untuk jalan, nggak ada mobil sampai Tuhan aku minta jiwa-jiwa di sini, jiwa-jiwa. Tuhan izinkan para jiwa yang saya bawa kepada Tuhan. Amin. Ini pesannya bagus sekali. Yuk kita baca. Kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Ayat yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Sekarang kita bersama-sama. 2, 3. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Saya mau bertanya, dia ini panjenengan atau saya? Saya bertanya hari ini untuk bahasa Jawanya ini, kalau heran itu apa? Kalau ekspresi heran, bebek. Kalau orang kaku Bapak Ibu sekalian di daerah sini kadang ini kalau bahasanya kagum heran itu apa? Bium ya? Bium. Setuju? Ya bium. Ada yang peh.
Yang mereka itu memang berbeda. Nah, sama aja kita Bapak Ibu sekalian, bahasa video berarti ya. Jadi hari ini tema kita bio. Sekali lagi tema kita bio. Itu kalau saya merenungkan itu, enak sekali saya sampai malu Bapak Ibu sekalian kalau saya baca ayat. Injil Lukas pasal yang ke-7 ini, rupanya itu kenapa sampai Yesus itu mengatakan bio. Kagum, artinya heran kepada dia itu. Sangat begitu kagumnya Yesus ketika berjumpa dengan seorang yang namanya dia. Namanya dia. Karena apa? Karena di Alkitab tidak ada namanya. Namanya hanya dia. Dan siapakah dia ini yang ada yang kita baru baca? Siapa Bapak sekalian? Dia adalah seorang jenderal itu di bawah kapten. Jenderal itu masih tinggi kepalanya. Betul? Jenderal itu masih jabatannya masih di bawah pacar. Jenderal itu jabatannya levelnya di bawahnya gubernur. Saya percaya bahwa orang yang memakan yang namanya seorang jenderal itu pasti begitu dihormati dan begitu dikagumi oleh kalangan. Amin. Dimanapun berada ketika baik di acara-acara akbar yang besar, kalau namanya jenderal, meskipun namanya Jenderal Paijo, tapi ada jenderalnya, ada perwiranya. Paijo harus di depan. Orang harus menghormati, orang harus tunduk, artinya menghormat sama dia, karena memiliki jabatan yang tinggi. Nah itu manusiawi ketika kita boleh menghormati seorang perwira atau jenderal. Wajar banget. Lalu pagi hari ini kita belajar akan bagaimana kisah sesampai Yesus berkata bio. Artinya juga bio. Gak tahu kalau yang agak di sana ada yang gitu. Ada yang bio bahasa Inggrisnya saya tahu. Tapi kita akan lihat bersama-sama kenapa sampai Yesus dia berkata bio sama seorang jenderal. Yang pertama adalah ketika Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah dia ke kota Kapernaum. Di situ ada seorang perwira, seorang jenderal, punya seorang hamba, memiliki seorang apa? Seorang jenderal ini memiliki seorang hamba. Saya katakan seorang jenderal ini memiliki seorang pembantu. Itu masih ada levelnya. Pembantu masih bisa diberi uang, diberi gaji. Tetapi hamba tidak layak untuk menerima gaji. Hamba tidak pantas terima gaji. Hamba tidak layak untuk menerima sesuatu yang tidak. Karena hamba tugasnya hanya melayani Tuhannya. Dan jenderal ini adalah Tuhan di mana ada di dalam rumahnya. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi?
jenderal ini memiliki satu hamba muda. Kemudian pembantu ini, hamba ini sakit loh. Dia sakit dan kemudian dikatakan dia sakit keras dan hampir mau mati. Bahkan dia lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini orang sana kalau melihat pembantu ini terus menggap itu enaknya dikelola di pulang. Setuju? Pembantunya agak sepuh, dikit gerges. Saya punya saya sendiri dengan itu bukan orang yang kaya bukan apa, tetapi ketika lihat pembantunya ini lagi kamu pulang dulu, kamu pulang minta sama ini pulang. Terus jadi itu ini nanti mana? Itu manusia. Tetapi Alkitab berkata ketika seorang jenderal itu melihat hambanya, pembantunya itu sakit keras mau mati, apa yang dilakukan? Ternyata ketika dia mendengar seorang perwira itu mendengarkan siapa dia? Yesus. Perwira ini mengerti tahu bahwa Yesus akan mau lewat. Dan dia buru-buru ketika Yesus mau datang di Moleta, yang menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta. Di ayat yang ke-4 berkata mereka datang kepada Yesus dengan sangat mereka meminta pertolongan. Ayat 5, sebab dia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Bapak Ibu sekalian, dia meminta orang Yahudi itu ngomong kepada Yesus memerintahkan. Ini ada kutip. Bukan dulu nggak suka dulu orang Yahudi. Tetapi rupanya ini dia jangan sampai Yesus datang ke dia. Ini ada nilai-nilai kesopanan kagum hormat kepada Yesus. Orang yang memiliki seperti ini tadi dikatakan dia mengasihi bangsa, dia mengasihi menanggung rumah ibadah. Dia mengasihi bangsa, kedua mengasihi rumah ibadah yang dilakukan jenderal. Dan kemudian apa yang dikatakan di sana? Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, jenderal itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya. Apa yang dikatakannya? Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku nggak pantas kepada dia. Nggak pantas terima Yesus di dalam rumah. Seringkali kadang-kadang orang yang sudah berkekayaan, masanya Yesus nggak pantas tinggal. Bukan berarti dia nggak mau ibadah. Tapi jenderal ini berkata, bukan, jangan susah-susah datang ke rumahku. Bukan karena masalahnya itu nggak pantas, karena kita nggak pantas. Rasa hormat dari aku seorang jenderal itu kepada Yesus itu yang ada di dalam. Pantesan
menghargai pembantunya, menghargai karyawannya, bisa menghargai budak dagang. Dia menghargai Yesus lebih dari segala kapasitas. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus yang selanjutnya, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumah. Hati yang rendah hati ini yang dimiliki seorang jenderal. Ayat yang ke-7, ayat yang luar biasa. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepada pokoknya rahasianya di sini. Rahasianya apa? Dia gak pantas untuk datang kepada Yesus. Gak pantas. Meskipun segalanya dia punya. Bahkan dia memiliki satu yang namanya pernyataan yang seperti ini. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dia berkata, meskipun dia cinta, aku pun sendiri seorang bawahan. Meskipun itu jabatan jenderal, tapi berarti berkata juga bawahan. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hamba itu akan sembuh. Bapak Ibu sekalian, serta mari kalau ada kerendahan. Dan yang kedua, seorang jenderal ini dia mau sebagai penyambut kesembuhan untuk orang lain. Amin. Sebagai penyambut kesembuhan, doa kesembuhan bagi orang lain yang adalah pembantu. Ayat yang ke-8. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Apapun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Bapak Ibu sekalian, tidak mudah untuk menjadi orang yang rendah ketika kita memiliki fasilitas yang tinggi. Amin. Tidak mudah. Bahkan yang kedua, untuk menjadi penyambut kesembuhan ilahi antara seorang pembantu itu kepada yang kuasa sangat suka. Betul. Tidak gampang. Tidak mudah. Saudara ingat ketika Yesus bersama murid-muridnya ada di dalam Galilea dan angin badai menggoncangkan perahu itu, dan dia kemudian mau bergerak, murid-muridnya ketakutan karena dia mau mati, katanya takut. Dan Yesus ada di buritan tidurnya. Dan kemudian apa yang dia tuju Bapak Ibu sekalian, ketika dia keluar dan kemudian dia mendarat, ternyata ketika dia berjumpa dengan orang yang gila, orang yang dirasuk setan. Dan disitulah setan-setan yang ada di dalam orang itu diperintahkan keluar. Setan, pergilah ke kemana? Ke barat. Artinya apa? Kan saya katakan tadi bahwa Yesus itu datang untuk memberi kehidupan dan berlimpah-limpah. Hidup dulu, akhirnya berkeliling. Kalau hatinya hidupnya tidak hidup didasari Yesus, saya tidak akan pernah bisa yang namanya orang berkelimpah. Pasti
Dan Yesus mengangkat setan itu dan babi-babi itu buat tenggelam. Yesus tidak butuh kekayaan yang ada di dunia, tapi Yesus membutuhkan menyelamatkan hati-hati kita. Amin. Yang dibutuhkan. Dan seorang cinta merindukan seperti itu, melepaskan atribut kecintaan dan kepermintaan, melepaskan. Meskipun aku punya bawahan, meskipun aku punya pesona, aku bisa meniru. Pergi ke Yesus supaya Yesus datang ke tempatku. Itu bisa terjadi. Tapi seorang jenderal tidak seperti demikian. Bukan seorang jenderal, tapi bukan hati pesona. Suka nyuruh orang. Tetapi ada satu pengorbanan yang kuat yang dimiliki oleh seorang jenderal. Tuhan, jangan susah-susah pada Tuhan, gak pantas. Saudara bisa berkata kepada Yesus, Yesus sebenarnya gak pantas bagi Yesus. Kau selamatkan aku, gak pantas. Saya kaku dan sama saudara, kalau kita menyembuhkan firman, ya ampun Tuhan, aku ini hidup kita kadang kita tidak sadar ya, lewat kostum kita mengatakan orang, ya? Kita pakai ini kita menjadikan kita orang, saya nangis. Tapi sekali aku menyambut sebagai penyembuh bagi orang lain juga tidak gampang. Seorang jenderal ini, Tuhan, katakan sentatan katakan hamba-Mu pasti sembuh. Saudara bisa? Hah? Amin. Waktu di bulan Februari saya berangkat sama tim ke Kota Manado. Kita ibadah KKN di Kota Manado. Ada Bapak Gereja dari rombongan dari kota itu, dari Setu, dan ada yang lain juga. Ketika saya ada di rombongan, tiba-tiba kita mau pergi ke kota itu. Sementara di perjalanan saya itu ada Facebook panggil korek-korek, ternyata ngantor kepada kakak wakil saya sebagai ketua pemuda waktu itu di kota itu. Ternyata waktu itu saya Supri di mana kan? Supri mau bikin itu. Saya panggil Supri. Jadi kalau nama saya Supri itu tahu cara pengadilan. Kalau panggil video itu dari sini. Kalau Yono itu sana. Kalau Yono itu sana. Jadi saya tahu, jadi orang-orang mengucapkan kata-kata pemanggilan masa itu nggak tahu. Oh ini orang Kalimantan, oh ini orang dari sana ya. Jadi saya hafal kodenya. Kalau Supri panggil, Supri, gitu lah. Supri ini orang di Manado yang dalam pelabuhan di sana. Tapi sekarang ketika saya connect di Facebook, Supri di mana kan? Kita ada di perjalanan di kota itu. Hampir jauh kemana? Dan ini objek Sulaiman sakit, dipulangkan sama dokter. Tentu tapi sekarang ketika saya sampai di kota itu, saya sampai di gereja rumah. Dan di hari Sabtu itu saya lihat kakak suami saya pemuda itu dia seorang gembala sedang dia badannya rupanya sudah kurus dan dia sakit dan duduk pun dia diboyong, diduduk sama istrinya sama anaknya disenden dalam di spring bed. Terus kemudian sampai dia ingat Tupi orang apa? Sampai kata gini, kemudian
dia itu menetes. Dokter sudah menolak, sudah diulangkan karena dia penyakit utama. Pikiran apa? Saya agak kenceng sedikit, saya bilang sama kakak lagi. Terus saya lihat kakinya ini sudah fungsinya nggak ada dagingnya, tangannya juga sampai benar-benar begini. Jangan kemudian ini kita berdoa. Saya sama Pak Mul sama saya kita doain. Saya doain di nama Tuhan Yesus. Pokoknya Tuhan untuk menyembuhkan pendeta ini. Tuhan untuk menyembuhkan Om Jaya. Tuhan menyembuhkan ini. Di nama Yesus. Saudaraku, besok pagi saya mau pelayanan di satu gereja di pintu gereja besar. Lalu saya pokoknya besok jam 7 ibadah di sini dulu, nanti jam 9 di sana. Gimana ya? Ya bisa apa-apa. Aku ibadah pertama kali jam 7 ke gerejanya dia bagus sekali. Lalu kemudian ketika saya lagi mau khotbah itu, ternyata ini Om Deddy lagi diboyong sama anaknya, dirangkul, dibopok, duduk di kursi pasti bagus sekali. Tiba-tiba ketika lagi duduk pasti dijongkok gosong sampai ke bawah. Saya nggak peduli, saya nggak, pokoknya saya harus menyanggapi. Setelah itu saya berdoa terus. Saya dengan profetik tiba-tiba ini mata tangannya diambil sebagai gas, meskipun habis jumbo. Dan hari itu selesai, saya langsung pamit, kemudian saya masuk ibadah kedua, kota Bitung di GPDI. Dan kemudian saya langsung ke ibadah KPR di Senduk, jadi nggak mampir lagi, bagus sekali, nggak mampir lagi. Dan setelah itu langsung pulang ke Surabaya. Setelah pulang Surabaya, kemudian Supri, ya saya gimana Supri, Om Den sesuatu, Supri. Terus Om Den sekarang super jalan. Saya dari keturunan sekarang berjalan nih. Terus dia semangat enak Supri, boleh makan. Saking senangnya loh saudara. Ya, ditolak sama dokter rumah sakit, dipulangkan. Sampai dia bilang, siapa yang gak? Tapi hari sekarang ini kok gak sakit pulang. Makanya doanya santai. Dalam nama Yesus sembuh, kuat kakinya, kuat tangannya, kuat lambungnya, kuat. Saudara, ternyata jam-jam dari Surabaya ke Manado cuma suruh doain orang yang sakit, kakak perawat saya. Dan hari itu dari Rabu ketika sampai di hari Minggu pagi di Api Sidiarjo, saya sembuh. Jadi pipinya Om ada ketemu. Puji Tuhan, dia sudah berjalan. Hari Minggu saya sudah dia melakukan perjalanan khusus. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Rupanya yang inilah yang dirindukan oleh Tuhan hari ini Bapak Ibu. Sekarang inilah yang dirindukan. Makanya saya katakan tadi, kenapa saat ini heran kepada seorang perwira ini. Dia sebagai penyambung kesembuhan seorang ibadah terhadap kehilangan. Saudara tidak akan pernah sia-sia mendoakan orang supaya sembuh. Kelihatannya Yesus tidak mengacu. Kelihatannya Yesus tidak memikirkan. Itu ternyata membuat Yesus bangga ketika kita menjadi penyambung kesembuhan doa-doa bagi orang lain kepada Yesus. Mungkin yang kita pikirkan mungkin seperti kita punya fasilitas yang besar, kita memiliki rumah yang besar, kita memiliki fasilitas yang indah.
Itu yang diperkenankan. Bumi ini ada emas perak permata. Ketika saudara punya emas perak permata, ada anting-anting emas. Kalau emas, kaki ada emas, gigi pun ada memakai emas. Ketika pengangkatan raja yang diangkat itu, nafiri berbunyi. Apakah emas perak permata saudara diangkat? Enggak, kenapa? Sampah. Setuju dengan saya? Tapi kadang-kadang itu yang kita cari, kita fokuskan. Iya, karena dunia ini butuh. Tapi sekali-kali saya katakan, kita butuh perlu membuat Tuhan hebat atas hidup kita. Justru karena tadi saya katakan, aku dan aku untuk memberikan hidup, kemudian berubah. Bukan berkelimpahan baru, jangan dibalik, tapi hidup berkelimpahan. Kalau kita cari berkelimpahan, kemudian hidup bahaya. Hidup hanya nomor 2. Kita bicara kuantitas kekayaan nomor 1. Dengan cara apapun kita pilih. Aku berkata kepada Yesus berkata kepada murid pada waktu itu. Ayat ke-9. Yuk kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-9. Kita baca Perintah. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Ia akan kita ganti dia ini kepada nama saya, nama kita. Setuju? Setuju? Yes. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Ia akan dia. Sekali lagi, karena dia. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Ia akan dijual dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti Dia. Ia berkata, aku berkata kepada iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang besar. Yesus bukan ngomong kepada orang yang kaya, karena Yesus lebih dulu daripada saudara. Yesus tidak heran, tidak merasa ketika itu diberkati. Karena Yesus sudah penuh dengan, karena Yesus mempunyai berkat. Tapi Yesus akan bilang macam-macam ketika saudara kita sebagai penyambut orang lain untuk datang kepada Yesus. Amin. Saudara tinggal membuat orang kira belum Tuhan kira dan kamu. Tetapi ketika kita memiliki satu ini, ketika Yesus takut, berarti seluruh malaikat Tuhan juga takut kepada saudara. Ini PR kita. Yuk kita cari semuanya. Kita luangkan sejenak kekayaan kita. Tetapi kekayaan kita boleh kita limpahkan kepada yang membutuhkan. Hal-hal ini adalah pemikiran bagi sekalian. Saya punya teman terasa ketika dia lagi sakit, kakinya bengkak. Mas, kenapa kaki itu belum? Kamu makan apa? Aku cuma makan daun tempe, masuk kemudian 3 daun tempe. Masa aja itu atau banyak makan daun tempe? Biasa juga dulu. Pak Ilham ada.
Terus kemudian selama 1 bulan terus saya dibungkusin sama saya sarapan sama dan kadang-kadang ini dimakan. Kamu ini Pak kamu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Ayo makan BBM. Saya sampai berusaha memberi makan teman saya. Sampai gini, kamu gak sarapan. Lu tahu, tak kasih makanan dulu. Iya, 1 buat aku, 1 buat saudara. Itu yang saya lakukan. Dan apa yang terjadi sekalian? Kadang-kadang itu dia tahu diri, dia sadar bahwa ini Pak Yono, aku sudah transfer Pak Teddy tadi Pak Yono. Iya, 1 segitu masih ada. Salamnya yang ke istri masih banyak. Yuk naik, jajan terus. Karena itu hasil 4 bulan. Saya kasih nasi bebek 8.000. Dikasih nasi padang. Pak Yono sini dong. Kenapa? Pokoknya sini. Saya datang ke proses ini. Saya bicara. Jadi sudah keluar dari hingga saya, tapi ingat apa yang saya tahu ya ini. Teman-teman itu pada enak ya, Pak Yono mungkin nasi padang. Dia nggak tahu apa yang saya tahu. Dia nggak tahu. Menunya jus gini. Baik sekali. Ada juga 1 orang muslim. Setiap pagi, kalau saya datang ke kantor itu, dia sudah menyediakan saya kopi. Ini kopi ini. Ini kopi ini. Saya kayak punya punya satu pembantu aja. Tapi itu sekalian, ketika dia lapar begitu, saya nggak ada makan. Tunggu masih ada. Tuh, saudara sampai jatuh. Kemarin tadi kenapa? Nanti belum makan. Kita berdoa. Makan apa? Kamu doyan cabai? Doyan apa? Cari doyan apa? Tak aja loh sekarang. Tak aja ke tempat makan yang ada ngambil kanan ini, celengi, terus bebek. Lu itu apa? Ini celeng. Kok enak? Apa ya? Ayo. Saking karena dia doyan celeng, aku banget. Supaya lebih halal lagi. Maksudnya itu supaya kafir, supaya tambah mutat dulu saudara gue. Tak sugi celeng, supaya lebih murah. Nanti katakan mengaku dari jauh dulu. Persiapan. Saya persiapan. Saya menjalankannya seperti itu. Kadang-kadang saat orang ngobrol bareng. Ini pemimpin yang senang saya. Kenapa? Yang kami sebagai penyambung hamba baik dan luar biasa tidak gampang dan tidak mudah untuk dikerjakan kecuali kita tahu siapa yang kita layani. Kalau kita tahu siapa Yesus, maka yang tidak pantas dilakukan. Cukup katakan sepatah kali Tuhan, hamba Yesus. Tidak dekat saudara utama ini. Cuma ngomong, aku percaya kata-katamu. Kalau bersama, amin. Rindu kita membuat Tuhan ya. Kita akan dipakai sehingga surga dan seksi dengan Yesus. Ya, tidak ada orang yang memiliki iman karena kecuali
tinggalkan keakuan kita atau itu kita tinggalkan, merendahkan kepada Yesus dan sebut Dia yang sakit. Sebut namanya Dia yang saudara punya dan saudara kami, sebut Tuhan pasti menjawab. Aku percaya nama Yesus berkuasa. Amin. Sekali lagi berdoa buat Tuhan Yesus. Berkata kepada iman sebesar ini tidak pernah mensupply sekali antara orang besar. Dia memberikan kepercayaan bukan kekayaan, tapi pas orang dekat kepada Yesus itu. Tuhan bilang kami, Tuhan ini bagi kami, dan bilang kami hamba Tuhan. Kami hamba sudah berhenti berbicara, dan kami Tuhan Yesus memberi penjelasan yang lebih baik. Kami yakin sana, kami bersama kami beribadah.
kelihatan. Kamu mengakui cinta, kamu mengakui kasih sayang keluarga, kamu mengakui cinta atas kami. Bahkan kami hormat atas Engkau atas apa yang Kau sudah berikan kepada kami. Tapi satu yang Kau berikan kami, hati Kau berikan kepada kami. Kau mengakui kami dan heran kepada kami. Kau memaafkan semua yang Yesus, ini kami mohon Bapa,
Terima kasih ya para video kita. Terima kasih saudara. Sulit sebagai seorang pencipta mohon akan diri kejujuran. Kita bersyukur juga berikan kasih kepada Tuhan akan mudah bekerja keluar satu. Jadi sebenarnya kalau hari Sabtu yang beberapa di daerah yang kita tak bersedia diberikan selain itu lah. Kemudian kita hari Minggu di tanggal 29 di akhir kemudian sembilan dikatakan dari isi kondisi awal itu tak bisa langsung saja itu kemudian sifat pertimbangan itu bapak yang kemudian untuk ibadah suami dan suami nanti sikap Yesus di ruang pastor itu gitu. Tapi itu sedang dikasih Tuhan besok sampai tanggal 23 itu ada ibadah kaum pria wilayah di BPI Anugerah Tuhan. Jadi untuk kaum pria yang merasa pria, jadi besok kita akan sama-sama ikut ibadah yang diselenggarakan oleh wakil wilayah 5 Kediri di BPI Berat jam 5 sore. Begitulah. Kita bersyukur kita berterima kasih kepada Tuhan kita berdoa saudara yang kita mungkin ada semua dari Pak Adis, Pak Ganjar. Bismillah, terima kasih buat waktunya. Nanti buat jemaat dan semua saja ya, nanti kita akan tulis janji iman untuk kita kumpulan dengan anak. Jadi sesuai kesepakatan kita hari ini, nanti kita akan tulis sesuai dengan kerelaan saudara semua. Disitulah dia yang menjadi himbauan atau
Kita akan berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita memuji, kami menaikkan syukur kepada-Nya. Oleh karena itu nanti kami boleh senantiasa memperbanyak ucapan syukur kami, karena itu adalah merupakan nikmat yang Tuhan anugerahkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih memberkati Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh senantiasa mengoperasi dalam kehidupan kami, agar dimanapun itu manapun berada, kami boleh senantiasa membawa nama Yesus, memberkati kawan-kawan pikiran yang sudah melayani kami bersama-sama, memberkati seluruh siang Tuhan dengan segala Tuhan dan kesenangan mereka, memberkati bagi para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian pada saat pagi hari. Demikian Tuhan kami berdoa kesehatan selalu berjalan ke depan. Dan kiranya Tuhan Bapa kita mempersiapkan doa kami bagi seluruh para pelayan agar di dalam nama dipermuliakan. Demikian untuk ibadah kopi wilayah yang sedianya diselenggarakan di sini ini Tuhan kami anugerahkan. Kiranya Tuhan Bapa kita dari seluruh kafir wilayah ini bersama-sama bersama-sama beribadah dengan memuji serta memperkenalkan. Terima kasih Bapak, terima kasih bagi penduduk bangsa negara. Selamatkan bangsa kami, selamatkan negara kami Tuhan. Apalagi juga jalan pemilu 2026. Mari kiranya Tuhan akan terus campurkan dan panitia Tuhan baik di pusat, di daerah sampai di TPS tidak akan terjadi kecurangan apalagi tentang kartu suara. Demikian Tuhan haleluya. Aparat negara TNI provinsi menjaga Tuhan berkarya negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan angkat memberkati dengan segala pada di dalam menjalankan tugas mereka. Terima kasih kami di surga, kami serahkan seluruh peserta daripada pemilu 2024 nanti dari berbagai partai politik. Kiranya Tuhan boleh berbeda, ideologi, tetapi perbedaan adalah bukan merupakan alat pemecah belah, tetapi perbedaan akan menuju kepada kebersamaan, mewujudkan Indonesia maju, sehingga masyarakat Tuhan diaturkan dan Tuhan dipermuliakan. Bagi sekarang yang tidak semangat dari pada saat pagi hari ini, karena berbeda, karena sakit penyakit Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu Tuhan senantiasa limpahkan menyatakan dalam setiap kehidupan mereka, agar Tuhan dengan yang sehat mereka pakai untuk memuji dan mempermuliakan Tuhan. Bagi jemaat-jemaat Tuhan sebagai kami yang wakil peran wisma PNS baik di dalam maupun di luar mana Tuhan memberikan dengan berkat kekuatan kesehatan
sehingga bukan dimanapun mereka bekerja biar itu bekerja satu berkat dalam dan kemuliaan bagi Tuhan juga anak-anak kami Tuhan bahwa yang masih duduk dalam kampus sekolah baik dari SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi baik yang ada di dalam kota maupun di luar kota Tuhan jaga yang memberkati anak-anak kami semua dan memberkati orang-orang mereka Tuhan haleluya sini mencukupkan semua apa yang dibutuhkan oleh anak-anak ini. Terima kasih Bapak Isukan, terima kasih sebentar kami akan berbicara dengan yang lain. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebagaimana Engkau menyertai kami Tuhan, jadikan juga Engkau menyertai kami saat kami Tuhan. Bagi pihak yang jauh, Tuhan bertolong. Peristiwa hamba menunjukkan istri Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai dalam pelayanan dalam pekerjaan, memberkati semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sepanjang hari. Yang membawa kami dalam pekerjaan. Baik kami jauhkan kami Tuhan dari segala bahaya, dari kuasa kejahatan. Karena Engkau Tuhan yang mempunyai kerajaan, yang mempunyai kuasa, dan yang mempunyai kemuliaan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Tuhan mengampuni segala dosa kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan angkat kedua belah kami. Kita akan bawa Tuhan berkat rahmat anugerah daripada Allah. Damai sejahtera cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam Allah menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini sampai pada Tuhan Yesus datangkan dari kedua. Terpujian bagi namamu kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima